Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Sumeneb. Saya sejak SMP, SMA, apalagi kuliah, sudah aktif di organisasi, di OSIS terutama. Dan tidak hanya itu, bahwa akademik itu sangat penting. Saya membuktikan, saya SD sudah ranking 1, SMP SDN Daramista 4 saya itu. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Lenteng tahun 83, lulus tahun 86, juga di peringkat 2, peringkat 3, ranking 2, ranking 3 gitu. Melanjutkan ke SMA Negeri 1 Sumeneb tahun 86, lulus tahun 89, juga saya peringkat 2, peringkat 3. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang, mengambil jurusan pendidikan biologi. Itu saya masuk tanpa tes karena nilai raport saya tinggi. Alhamdulillah juga saya mendapatkan ranking 2 di kelas saya di jurusan pendidikan biologi. Sekaligus saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Biologi. Kemudian berkarir sampai Wakil Ketua Senat Mahasiswa tahun 92-93. Di SMA saya tahun 89-90 lulus. Melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah juga di ekstra kampus saya pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang 91-92. 92-93 saya dipercaya sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang. 93-94 saya dipercaya sebagai Ketua Bidang Komunikasi HMI Cabang Malang. Dan alhamdulillah juga sejak semester 6 saya dipercaya sebagai asisten dosen sampai saya lulus, sampai wisuda tahun 1994 gitu. Nah, awal saya masuk ke pemerintahan yaitu setelah saya lulus kuliah tahun 94, tepatnya Juli wisuda, saya masih menuntaskan sebagai asisten dosen dan wakil ketua senat mahasiswa serta di ketua bidang komunikasi umat HMI Cabang Malang. Baru 95 saya pulang subkuan di SMA Negeri 1 Kalianget. Alhamdulillah tahun 96 bulan September dan Oktober ikut tes seleksi calon pegawai negeri sipil, lulus dan ditempatkan sebagai guru yang diperbantukan ke MTs Negeri 1 Tarateh Sumeneb, atau sekarang namanya MTs Negeri 1 Sumeneb. Nah, selama 2 tahun saya ngabdi di sana, kemudian saya mutasi ke SMA Negeri 2 Sumeneb sebagai guru biologi. Nah, terus berkarir menjadi asisten wakil kepala sekolah, juga pernah juara 1 guru berprestasi Kabupaten Sumeneb, guru teladan tahun 2008. Kemudian 2010 saya ikut tes seleksi calon kepala sekolah, lulusan terbaik, nilai terbaik. Dan sebelumnya juga saya 5 tahun menjadi wakil kepala sekolah urusan kurikulum di SMA Negeri 2 Sumeneb. Setelah itu ketua penelitian dan pengembangan tahun 2008 sampai 2010. 2010 saya baru ikut tes calon kepala sekolah dan lulus. Januari 2011 saya diangkat sebagai kepala SMA Negeri 1 Arjasa Kangean Sumeneb gitu. Ya, karena itu bagian dari pengabdian saya sebagai guru. Ada peluang untuk ikut tes CPNS, alhamdulillah saya lulus. Maka peluang ini harus saya ambil, saya manfaatkan. Jadi menjadi kepala SMA Negeri 1 Arjasa Sumeneb, saya waktu itu masih usia 40 tahun kurang 2 bulan. Jadi waktu itu masih kewenangan kabupaten. Jadi saya termasuk kepala SMA, SMK, SMP negeri se-Kabupaten Sumeneb, usia yang paling muda waktu itu.
Ya. Kemudian 3 tahun 4 bulan di sana. 2014 saya dimutasi oleh Pak Bupati menjadi Kepala SMA Negeri Buluto 1 tahun. Kemudian 2015 sampai 2020 saya dipercaya memimpin menjadi Kepala SMA Negeri 1 Sumeneb. Kemudian April 2020 sampai sekarang alhamdulillah mendapatkan kepercayaan sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sumeneb. Nah, saya berangkat jadi kepala sekolah karena prestasi. Mimpin SMA 1 Sumeneb itu 2 tahun menjadi SMA terbaik se-Madura. Saya ciptakan sekolah pelaksana UNBK pertama kali se-Madura, SMA 1 Sumeneb waktu itu. Sekolah pelaksana sistem kredit semester pertama kali se-Madura, SMA 1 Sumeneb waktu saya mimpin tahun 2018 kemarin. Kemudian juga 2019 saya juara 1 kepala SMA berprestasi Kabupaten Sumeneb, bahkan mewakili Sumeneb ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan menjadi Kacabdin ini itu insya Allah dapat reward dari Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jadi hadiah karena kami di Jawa Timur juara harapan 1 kepala SMA berprestasi se-Jawa Timur itu tahun 2019. Nah, itu mungkin yang mengantarkan saya, di samping prestasi anak-anak di SMA 1 itu anak yang diterima di perguruan tinggi negeri minimal itu 65% ke 70% pasti sudah itu. Kita mengungguli 3 kabupaten lainnya di Madura. Bahkan kejuaraan-kejuaraan mulai tingkat kabupaten, Madura, provinsi nasional itu minimal tiap tahun 180 kejuaraan. Waktu itu saya masih menjadi kepala SMA 1 Sumeneb dan diraih oleh anak-anak itu, kejuaraan-kejuaraan itu. Nah, ini juga yang mengantarkan reputasi nama baik sekolah, sekaligus mengantarkan saya menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb. Nah, saya masuk di sini sudah masuk pada masa pandemi COVID. Inovasi saya di masa pandemi COVID, karena pembelajaran itu tidak bisa secara langsung melainkan PJJ, kami mengadakan Memorandum of Understanding kerjasama dengan RRI Sumeneb, yaitu pembelajaran melalui siaran langsung RRI yang diisi oleh guru-guru seluruh mata pelajaran secara bergiliran, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan alhamdulillah difasilitasi semula hanya hari Jumat pukul 10, tapi di tahun 2021 kemarin selama 1 tahun difasilitasi sampai 3 hari, yaitu hari Senin, Rabu, dan hari Jumat tiap pukul 10 sampai pukul 11. Sehingga ini yang juga mengcover, mensupport pembelajaran anak-anak di rumah, karena ada persepsi dengan PJJ anak-anak seolah-olah tidak belajar, malah libur katanya. Bagi saya tidak, justru itu menjadikan memotivasi anak-anak tetap belajar, karena itu tetap diawasi oleh guru. Ya, PJJ itu diabsen oleh guru. Ini yang kami tepis bahwa ada anggapan lost learning katanya. Jadi itu yang harus kami lakukan, inovasi di masa pandemi. Kemudian juga sekarang kami motivasi seluruh sekolah walaupun di masa pandemi terus untuk berprestasi. Guru juga harus memberikan layanan yang terbaik. Apalagi kurikulum sekarang yang terbaru ada namanya kurikulum prototipe. Ada kurikulum berparadigma baru. Ini yang harus diterapkan oleh guru-guru di sekolah. Khususnya juga Sumeneb terpilih Kabupaten pelaksana program sekolah penggerak. Nah, program sekolah penggerak itu tidak serta-merta langsung menjadi sekolah penggerak, melainkan kepala sekolahnya dites dulu, mengikuti seleksi, memenuhi syarat apa enggak nilainya atau skornya itu, baru ditetapkan kepala sekolahnya itu sebagai kepala sekolah penggerak. Kemudian akhirnya berimbas kepada sekolahnya, sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu semua komponen yang ada di sekolah, baik guru,
terutama termasuk kepala sekolah yang disebut dengan komite pembelajaran, itu dilakukan workshop secara daring. Termasuk kepala sekolahnya terlebih dahulu di workshop secara daring, memastikan bahwa program sekolah penggerak itu adalah inovasi dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dalam rangka untuk mencetak sumber daya manusia yang handal, human resource, sesuai juga dengan jargon Bapak Presiden, Indonesia maju, sumber daya manusia Indonesia unggul gitu. Cabang dinas, suka dukanya. Ya dukanya, kami tentu tidak bisa memberikan layanan yang terbaik seoptimal mungkin melalui institusi sekolah masing-masing. Kenapa? Jelas dan semua mengakui, lebih-lebih UNICEF, di masa pandemi COVID-19 ini penguasaan kurikulum itu tidak bisa 100%. Ini yang kami merasa sedih, tapi bukan karena dampak kami, melainkan dampak global karena isu pandemi COVID-19. Nah, senangnya dampak positifnya, alhamdulillah, dulu sebelum ada pandemi COVID-19 tidak ada namanya Zoom meeting, tidak ada Google Meeting, tidak ada namanya pembelajaran lewat WA. Nah, sekarang ambil hikmahnya, justru sekarang keunggulannya kita semakin tahu terhadap dunia pendidikan melalui aplikasi digital, melalui dunia internet. Bahkan Indonesia dulu yang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu sangat rendah, maka dengan pandemi ini kita mengambil manfaat, maka seluruh siswa sudah bisa aplikasi pembelajaran secara digital. Guru-gurunya juga termotivasi belajar IT, lebih konsekuen lagi, lebih tekun lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kalau tidak, ini bisa kalah dengan siswa yang setiap harinya siswa di rumah itu sudah pegang HP atau gadget yang punya aplikasi internet tentunya. Nah, ini memberikan dampak positif bagi kita semua yang dulunya tidak sungguh-sungguh belajar IT, nah sekarang sudah bersungguh-sungguh itu. Kita terus mengembangkan dengan teori SWOT. SWOT itu singkatan dari S itu strength, artinya kekuatan. Kita lagi melakukan kalkulasi apa kekuatan, keunggulan kita. Kemudian yang kedua, W, weakness. Kalau ada kekuatan, kelemahan. Nah, kelemahan kita itu apa? Di dunia pendidikan, khususnya jenjang SMA, SMK. Kemudian yang ketiga, O, opportunity, peluangnya. Peluangnya apa? Jika kekuatan sudah diketahui, hambatannya sudah diketahui, peluangnya apa ini untuk kita terobosi? Dan baru yang terakhir adalah weakness. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada hambatan termasuk di situ. Nah, ini yang kita kaji, dan tentu kajian-kajian ini harus kita seriusi supaya kita bisa mengambil sikap, mengambil kebijakan yang lebih populer, yang lebih menguntungkan di dunia pendidikan gitu. Bagi saya ingin mengabdi untuk dunia pendidikan seoptimal mungkin, memberikan layanan yang terbaik, ingin semua sekolah maju. Tentu harus ada dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Saya mohon dukungan baik dari sisi finansial, dari sisi masukan-masukan secara komunikatif, dan itu bermanfaat bagi dunia pendidikan. Kalau kita melihat, kenapa sih pendidikan itu yang maju-maju kok ada di kota besar? Ya karena di kota kecil itu modalnya sedikit, sehingga tidak bisa menyaingi kegiatan-kegiatan yang ada di kota besar. Di kota besar itu ada modal, ada biaya, sehingga bisa bermodel. Jadi ada modal, bisa bermodel. Nah, kalau ingin maju, ya begitu. Mustahil kalau tidak ada
dana sekolah itu maju, mustahil. Ternyata kita sudah mulai kalah itu dengan sekolah-sekolah swasta, terutama di Jawa, di kota-kota besar. Justru swasta lebih maju. Kenapa? Karena dia juga bisa mengelola, memanage dari sisi anggaran, minta partisipasi kepada orang tua dengan jumlah yang realistis, ada di rencana anggaran kegiatan sekolah RKS, dimunculkan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak yayasan dengan orang tua siswa. Nah, kalau kita ingin maju ya harus didukung oleh sumber daya keuangan di samping sumber daya manusia. Oke lah, anak-anak miskin kami pasti bebaskan. Anak-anak tidak mampu jangan dilibatkan dari sisi permintaan finansial atau keuangan. Tetap itu kita gratiskan. Tapi orang tua yang kaya, orang tua yang mampu, ayo kita sumbang sekolah, kita support supaya sekolahnya maju gitu. Jadi maju bersama, hebat semua kalau SMA. Tapi kalau SMK bisa, SMK hebat gitu. Kalau SLB bisa, SLB luar biasa. Kan background orang desa, orang tua saya petani, dagang. Ya, saya ngopeni tani di rumah di saat hari-hari lenggang, dan bukan kami yang bekerja, tapi sudah ada orang yang saya pekerjakan untuk mengelola tani. Di samping juga saya senang berbisnis sejak dulu karena orang tua saya itu pedagang sapi. Jadi sampai sekarang saya punya peliharaan sapi yang saya titip ke orang-orang di sekitar rumah, tangga, ataupun lintas desa di daerah Jambu, Lenteng, Lakdaya, Daramista, dan seterusnya itu. Sehingga itu yang juga bisa kegiatan-kegiatan di luar dinas memberikan tambahan rezeki bagi saya itu.